Halo, halo. Gue Maul. Sebenarnya nama asli gue Maulana Hendriko. Kenapa coba bokap nyokap gue kagak panggil gue Henry, apa Riko gitu? Kan lebih mantep dengerin di kuping. Malah manggil gue Maul. Nasib. Sehari-hari aktivitas gue kerjanya di divisi transportasi yang lebih dikenal ojek online nih. Hihihi. Yang cuma lulusan SMA kayak gue agak sulit bersaing di Jakarta. Jadi daripada gue nganggur terus disiram air mulu sama nyokap gue, mending gue nge-online aja dah. Yang penting halal guys. Gue punya sohib namanya Ujang. Ujang ini anak Bogor yang kosnya di rumah gue. Terus gue punya bokap yang kerjanya ya hari sarungan aja di rumah. Tapi gitu-gitu bokap gue punya kamar-kamar buat dikosin ke orang-orang. Ya lumayan dah buat hidup sehari-hari. Bayangin kalau bokap gue gak punya kosan kayak begini. Mampus dah. Secara adik gue aja ada 5. Oh iya, si Ujang tadi kerjanya sebagai driver pribadi orang Korea. Tajir melintir tuh bosnya si Ujang. Makanya si Ujang duitnya lumayan banyak. Sering banget dia traktir gue sama keluarga gue. Secara dia udah sebatang kara. Jadi kita udah kayak keluarga gitu sama si Ujang. Ul, kamar bokap masih ada 01 nggak? Gue yang lagi ngorek kuping cuman jawab, "Ho-oh." Kira-kira bakal ada yang mau ngisi nggak, Ul? Ganggu aja nih anak. Orang lagi enak-enak geli-geliin kuping. Woi, Ul, ditanya malah nyengir-nyengir lu. Gini ya, Saudara Ujang. Saudara Ujang kalau mau bertanya tolong lihat waktu dan tempat. Saudara lihat nggak? Saya sedang apa nih? Kayak lagi bisnis 5M aja lo, Ul. Wah, bercanda lo bau darah, Jang. Pakai nyambit sendal segala lagi lo. Kalau kuping gue ketusuk gimana? Terus congean. Nggak ganteng lagi gue. Lo mau tanggung jawab kagak? Udah lo tanya bokap dulu sono. Emangnya siapa yang mau ngisi tuh kamar, Jang? Simpenan bos gue. Wow, gue melongo denger kata-kata si Ujang barusan. Simpenan bosnya Ujang. Anjay. Lo yang bener aja Ujang pitak. Masa bos lo naruh simpenan di mari? Kosan bokap gue kan gini-gini aja, Jang. Emangnya bos lo udah jatuh miskin? Kagak bisa apa ngekos di tempat yang mewah. Nah, itu juga yang gue tanya ke bos gue, Ul. Tapi kata bos gue, biar aman kalau deket gue. Bos gue juga gak serius-serius amat sama cewek itu. Jadi ngasihnya juga gitu-gitu aja, Ul. Tapi lu jangan bilang bokap status nih cewek ya. Ntar bokap nyokap gak ngizinin lagi. Gue yang puyeng. Ntar gue kasih uang lakban deh untuk lo tiap bulannya. Nah gitu, baru bisnisnya win-win solution kalau kata Pak RT. Oke Del Jang. Salaman dulu kita, gope ya. Buset lo, Ul. Harga lakban di toko buku aja cuma ceban. Ya elah Jang, ceban. Banyak banget itu mah Jang. Singkatnya, setelah melalui negosiasi yang alot sama si Ujang, akhirnya gue setuju dikasih uang lakban 200.000. Ayan dah buat beli rokok. Dan bokap juga udah oke buat terima tuh cewek ngekos di rumah kita. Dan rencananya hari ini tuh cewek datang ke sini. Kamar yang kosong udah gue benahin. Ya untungnya nih kamar memang kamar terbagus yang ada di rumah kosan bokap gue. Ada AC sama kamar mandinya di dalam. Pokoknya nyaman dah. Kelar juga akhirnya nih kamar. Sekarang tinggal pasang bohlam doang. Pas gue lagi pasang bohlam, gue denger kayaknya si Ujang dateng tuh. Soalnya gue denger ada suara mobil masuk ke halaman rumah gue. Udah kelar beberesnya, Ul. Dikit lagi nih Jang, tinggal masang bohlam doang nih. Nah beres dah Jang. Kata gue sambil turun tangga.
Pas gue balik badan ke arah Ujang dan lihat tuh cewek. Ya salam, gila cakep banget itu cewek dah. Gak kerasa mulut gue sampai kebuka. Saking gue kagumnya sama tuh cewek. Kulitnya kuning langsat. Matanya bagus, rambutnya hitam sebahu. Badannya langsing. Ini orang apa jin ya? Cakep banget. Woi Ul, kenapa bengong lo? Set dah, cakep banget Jang. Aduh, PA lo Jang. Kepala gue lo keplak. Alamak, tuh cewek cantik mesem-mesem ngeliat tingkah laku kita berdua. Aduh, tambah cakep aja Neng. Kenalin Ul, ini Mbak Gina. Ini Maul Mbak, anak yang punya kos. Set dah gemeteran gue salaman sama nih cewek. Halus banget tangannya kayak kapas. Gak kayak tangan si Atun, anak gang 8 yang tangannya kasar kayak amplas. Gina, Buset dah. Suaranya lembut banget kayak pantat bayi. Mati gue. Jangan jatuh cinta Ul. Pacar orang itu woi. Sejak ada Gina, gue jadi betah di rumah. Bodoh amat sama nyokap gue yang bolak-balik nyuruh gue keluar rumah buat cari penumpang. Setiap lihat Gina, gue selalu gimana gitu. Deg-degan terus. Suka ngayal jadinya. Seandainya si Gina jadi pacar gue, pasti gue bakal menjadi laki-laki paling beruntung di kampung ini. Anak-anak gue sama Gina pasti juga cakep-cakep dah. Maknya cantik, bapaknya ganteng. Ih, sadis. Bengong aja lo Maul. Pakai senyum-senyum lagi. Kerja sono. Kagak malu apa lo sama adek lo no si Patime yang udah jadi PNS. Gajinya gede, dapat beras, pakai seragam. Nah lu anak laki atu-atunya malah belangsak kayak gini. Bikin malu engkong sama babe lo aja. Waduh, suara nyokap gue ada tuh. Ya mak, iya. Maul juga apa lagi nyari duit ini mak. Nyari di mana Maul? Di bawah meja. Seharian lo cuma duduk di mari. Mak perhatiin. Sambil bengong kayak orang sedeng. Yang namanya cari kerjaan tuh keluar rumah. Nah kalau di rumah mulu, siapa juga yang mau kasih lo kerjaan? Maul, gemes banget gue lihat nih anak. Mau lu gue masukin lagi ke perut gue, hah? Aduh, pakai jewer kuping segala nyokap gue dah. Iya mak, ampun. Maul ntar juga dapat kerjaan, doain aja mak. Tiba-tiba pintu kamar Gina kebuka. Gina keluar udah dandan rapi. Makin cakep aja nih cewek. Gina mengangguk ke arah nyokap gue sambil tersenyum. sore Bu. Iya sore Neng Gina. Udah botoh banget nih. Mau kemana Neng? Dah, kepo amat mak. Diam loh, gue emang kepo dari orok. Mau keluar sebentar Bu, ada urusan. Mau dianterin gak Gin? Aduh. Mulut kenapa lancar amat yang ngomong. Gina gue lihat terdiam sebentar. Dan terus bilang, Boleh Bang? Ihuy, gue mau pergi sama Gina. Gue udah siap di atas motor gue. Dan Gina pun udah duduk boncengan di motor gue. Sip, kita mau kemana Gin? PPU Jeruk Purut Bang. Buset, kok kuburan? Ya, gue ngebayanginnya kita bakalan ke mall. Atau paling enggak ke ITC gitu. Shopping, terus makan malam dah. Lah ini kenapa ke kuburan? Udah mau maghrib kayak gini lagi. Kok kuburan? Udah mau maghrib nih Gin. Mau ziarah aja Bang. Kangen sama keluarga. Bodoh lah. Mau ke kuburan kek, mau ke jurang kek. Yang penting gue sore ini berduaan sama Gina. Hihihi. Sepanjang jalan kita berdua ngobrol ngarul ngidul. PPU Jeruk Purut yang gak deket dari rumah gue. Jadi kerasa deket banget. Saking gue seneng nih ngobrol sama cewek cakep kayak begini. Gina orangnya baik, agak pendiam dan ramah. Dan yang paling gue demen, dia gak sombong. Gak ada ngecilin gue yang kerjanya gini-gini doang. Gina malah besarin hati gue.
dengan bilang kalau gue harus terus tetap semangat. Sampai di TPU Jeruk Purut, gue tawarin Gina buat ikut masuk ke pemakaman. Tapi Gina nolak dengan alasan pengen sendirian aja. Ya udah, gue akhirnya tunggu Gina di warung kopi. Sekitar 1,5 jam, akhirnya Gina keluar. Tapi kok mukanya pucat gitu ya? Gue lihat Gina berdiri dekat motor gue. Langsung aja gue samperin Gina. Terus gue bilang, kenapa Gin? Kok mukanya pucat? Gak apa-apa bang, capek aja kayaknya. Itu kembang buat apaan dibawa pulang? Biar kamar wangi aja bang. Kita nggak makan dulu Gin. Kita pulang aja ya bang. Kamu nggak mau makan bakso apa? Enggak bang, aku mau pulang aja. Ya, karena belahan hati kagak mau. Ya udah, kita pulang dah. Udah sebulan Gine kos di rumah gue. Dan selama sebulan itu, Gine jarang banget keluar kamar. Sekalinya keluar, pasti ke TPU Jeruk Purut. Soleha banget nih anak. Tertib ziarah ke pemakaman keluarganya. Bosnya si Ujang gak pernah nemuin Gina di sini. Kata si Ujang sih, bosnya lagi balik dulu ke negerinya. Nengok bininya di sono. Jadi si Ujang cuma ditransfer uang doang buat kebutuhan si Gina aja. Dan si Ujang sekarang kerjanya cuma nganterin bininya si bos Korea yang tinggal di Jakarta. Enak banget ya, orang banyak duit, bininya bisa banyak, anjay. Tiap Gina ke TPU Jeruk Purut, pasti gue yang anterin. Dan selalu gak mau dianterin ke dalam. Gue sih gak apa-apa dah. Yang penting bisa ngobrol di jalan sama Gina. Gina juga gak pernah mau gue ajak makan atau jalan. Kalaupun dia nemenin gue makan, ya dia sih gak pesen apa-apa. Enak kan? Irit. Malam ini malam Jumat. Seperti biasa, gue dan keluarga yasinan di musola dekat rumah. Di tengah-tengah lagi yasinan, perut gue melilit banget. Pasti gara-gara makan asinan nyokap gue nih. Perut gue jadi mulus kayak begini. Akhirnya karena gue gak kuat, gue izin ke bokap buat buang air besar dulu ke rumah. Bokap sambil melotot, nganggukin kepalanya. Setengah lari gue pulang ke rumah. Rumah sepi banget. Anak-anak kos belum pada pulang kayaknya. Karena gue gak lihat motor mereka di halaman. Berarti cuma ada Gine di kamar nih. Kelar buang simpenan perut gue di WC, gue berjalan menuju pintu. Mau balik lagi ke musola. Otomatis gue lewatin kamar-kamar anak kos yang letaknya memang searah sama pintu depan. Pas gue lewatin kamar Gina, gue dengar sayup-sayup Gina seperti sedang berbicara sendirian. Ngomong sama siapa itu anak? Tapi gak ada suara orang lain. Wah, gak bener nih. Dia masukin orang ke kamar pas lagi sepi kayak gini lagi. Karena penasaran, gue ambil kursi pelan-pelan. Terus gue coba ngintip ke dalam kamar Gina. Lewat lubang angin di tembok. Pelan. Pelan. Waduh, kaget banget gue. Gue lihat Gina duduk di pinggir tempat tidur. Dengan rambut yang berantakan. Kayak abis decak-acak angin puyuh. Terus Gina nunduk. Sambil. Gue salah lihat kagak sini? Loh. Itu si Gina kenapa makanin kembang yang dibawa dari kuburan kemarin ya? Gue salah lihat kagak sih? Sekali lagi gue angkat kepala gue. Dan ngintip lagi ke dalam kamar si Gina. Tahu-tahu kepala si Gina yang tadinya nunduk, nongak pelan-pelan ke atas. Terus, matanya tiba-tiba melotot ke arah gue. Mampus gue. Dia lihat gue. Buru-buru dah gue turun dari kursi. Terus gue langsung kabur keluar rumah. Dia lihat gue kagak ya? Lihat gak ya? Harusnya sih kagak. Karena kan cuma mata gue doang yang kelihatan. Secara itu lubang angin pan kagak gede. Aduh, si Gini kenapa kayak gitu kelakuannya? Aneh banget. Serem gitu sih tuh anak barusan. Masa kembang dicemilin kayak makan kuaci? Katanya sih kalau yang suka nyemilin kembang
Itu kuntilanak. Ih. Besoknya gue ceritain kejadian tadi malam ke Ujang. Ujang cuma melongo dengerin cerita gue. Gak percaya gitu tuh anak. Gue juga ceritain kalau Gina udah beberapa kali ke TPU Jeruk Purut jelang malam hari. Ujang lagi-lagi cuma melongo gak jelas. Jangan cuma bengong lu Pitak. Tanya sono sama bos lu. Si Gina kenapa kayak begitu? Iya, ntar gue tanya bos gue. Dia lagi sibuk banget soalnya Ul. Jadi jarang hubungin gue. Udah biarin aja Ul. Makanya lo gak usah kepo-kepoin Gina kenapa sih? Gue malah jadi penasaran sama si Gina. Gue kok ngerasa ada yang aneh ya. Karena setelah gue inget-inget, si Gina cuma keluar rumah kalau mau ziarah doang. Makan juga dari nyokap gue. Tapi sering gue lihat masih banyak banget sisa makanan di tempat sampah dari kamar dia. Terus tuh anak nyuci baju di mana ya? Wah, makin aneh rasanya nih cewek. Seperti biasa, hari ini si Gina minta diantar ke TPU Jeruk Purut. Saking penasarannya gue iyain aja. Gue berusaha buat biasa-biasa aja ngarepin Gini. Dan sepertinya Gini juga gak tahu kalau yang ngintipin kemarin itu gue. Karena sikap dia biasa aja ke gue. Di jalan gue berusaha buat bersikap biasa aja. Padahal jantung gue kagak karuan rasanya. Begitu sampai di TPU Jeruk Purut, Gini seperti biasa pengen masuk sendiri ke dalam makam. Tapi gue putusin buat ikutin Gini dari belakang. Gue berusaha supaya Gini gak tahu kalau gue ngikutin dia. Gue lihat Gina duduk di sebuah makam. Dia duduk sambil menundukkan kepalanya. Gak tahu cuma perasaan gue atau gimana. Gue lihat Gina kok jadinya nyeremin ya. Dia bergumam gak jelas. Terus kadang-kadang ketawa sendiri. Terus ngelus-ngelus rambutnya yang panjang sambil nyanyi pelan-pelan. Gila, bulu kudu gue merinding rasanya. Gue putusin buat kabut dari sini aja. Gak sanggup gue nahan rasa takut gue nih. Pelan-pelan gue kabur dari tempat gue ngintip Gina. Setengah gemeteran gue nungguin Gina balik dari tempat yang tadi. Gue mau gak mau harus nungguin Gina. Karena kalau dia gue tinggal bisa curiga dia nanti. Begitu Gina datang dan seperti biasa dia membawa sepastik kembang di tangannya. Gue berusaha buat bersikap biasa aja. Kok diem aja Bang Maul? Dah, kenapa suara Gina jadi berubah horor begitu ya? Gue sampai gak berani buat ngintip dari spion motor. Padahal sebelumnya gue selalu ngintip atau curi pandang ke arah Gina dari spion motor. Bang Maul? Gak apa-apa Gina. Itu mules. Jadi males ngobrolnya. Kita langsung pulang aja ya. Besoknya gue gedor-gedor kamar si Ujang. Tuh anak buka pintu kamarnya sambil ngucek-ngucek matanya. Aduh, apaan sih Ul? Gue baru tidur nih. Apaan sih? Lo harus cari tahu si Gina itu siapa Jang. Lo kan yang masukin dia ke sini. Lo harus cari tahu ya pokoknya. Gue nggak mau ntar keluarga gue kenapa-napa. Maksud lu gimana sih Ul? Gue gak ngerti. Ye, lo ngomel-ngomel tapi ngembat rokok gue tetep. Dasar kancing jepret. Minte, pelit banget lo. Dengan semangat gue ceritain semuanya yang gue lihat tadi malam. Dan tentang kecurigaan gue tentang Gina. Ujang seperti biasa cuman bengong. Lo udah tanya bos lo belum Jang? Belum lah. Kan gue udah bilang kalau bos gue jarang ngubungin gue. Jadi gimana dong? Gini aja dah. Gue panggil Pak Kusno gimana Jang? Kan dia bisa tuh lihat yang kayak begitu. Bisa ngusir juga katanya. Boleh juga tuh Ul. Ya udah, lo coba aja telepon. Singkatnya, Pak Kusno bersedia datang ke rumah gue. Begitu Pak Kusno datang, kita ceritain duga-dugaan kita tentang Gina. Pak Kusno mengangguk-ngangguk. Terus Pak Kusno bilang, "Sekarang Ginanya mana?" gue sama Ujang pandang-pandangan. Ada sih di kamar Pak. Gimana dong Jang? Caranya supaya dia mau keluar kamar. Dia kan jarang keluar. Ujang terus bangun dari tempat duduknya sambil bilang, Bentar, gue yang coba. gak berapa lama Ujang keluar sama si Gina. Gue lihat
Pak Kusno agak kaget begitu lihat si Gina. Si Gina juga kayaknya menghentikan langkahnya saat melihat Pak Kusno. Kemudian pelan-pelan mengikuti Ujang buat duduk bareng-bareng sama kita. Gue lihat Pak Kusno seperti membaca sesuatu. Gina terus menunduk kepalanya. Tiba-tiba Pak Kusno berkata, "Kamu pulang ya, ini bukan tempat kamu." kayak disaber geledek gue dengernya. Ujang juga setengah loncat dari kursinya. Maksud Pak Kusno apaan nih? Gue dan Ujang biarin Pak Kusno komunikasi dengan Gina yang terus menunduk kepalanya. "Ya, kamu pulang ya, saya bantu." Si Gina menggelengkan kepalanya. "Kenapa kamu gak mau pulang?" Si Gina menggelengkan kepalanya lagi. "Kalau kamu gak mau pulang dengan baik-baik, saya yang akan paksa kamu buat pulang." Tiba-tiba si Gina mengangkat kepalanya. Ya Allah, muka Gini yang cantik kenapa jadi begitu? Pucat banget. Terus sekitar matanya berubah jadi hitam. Gila, siapa ini? Pak Kusno bangkit dari kursinya, terus ngomong ke gue sama Ujang. "Minggir lo berdua." Pak Kusno berjalan pelan-pelan ke arah Gina duduk. Gina senyum-senyum, menyeringai lebih pasnya. Terus gue denger Gina ketawa pelan, lirih, tapi bikin bulu kuduku berdiri. Saya nggak mau pergi. Buset, suara Gina kenapa berubah begitu? Nyeremin banget tuh suara. "Kenapa kamu gak mau pergi? Apa alasannya?" Si Gina tiba-tiba menangis. Sedih banget tuh suara, seperti sedang menahan sesuatu. Tiba-tiba Saya harus tunggu kekasih saya, Jim, datang menjemput saya. si Jim, itu bukan nama bosnya si Ujang. Pak Kusno menatap ke arah Ujang, terus bilang, "Jim sopo Jang?" si Ujang kemudian ngejelasin ke Pak Kusno siapa Pak Jim. Pak Kusno gak lama berbicara lagi sama si Gina. "Oh, kamu ini media pesugihan ya? Oh bagus, saya demen ini ketemu yang gini. Ada perjanjian apa kamu sama Pak Jim?" Bukan urusan kamu. Mampus gue. Si Gina ketawa kenceng banget. Untung nyokap bokap gue sama adik-adik gue lagi ke Depok, ke rumah encing gue di sono. Sementara anak kosan juga pada nggak ada di rumah. "Gak usah ketawa. Kamu ada perjanjian apa sama Pak Jim? Jawab." Dia harus berterima kasih kepada saya. Karena dia bisa menjadi kaya raya seperti ini. Saya sedang menunggu dia membawa tumbal yang dia janjikan kepada saya. Pak Kusno berusaha membuat Gina pergi. Dan beberapa kali Pak Kusno mental karena mungkin ilmu Gina lebih tinggi dari Pak Kusno. Terus Pak Kusno berusaha mengambil sesuatu dari palingnya si Gina. Tapi susah banget kayaknya. Ini jadi kayak film Susana gue lihat. Aduh. Akhirnya Pak Kusno berhasil mengikat si Gina secara goib. Sampai Gina gak bisa bergerak lagi. Lepaskan saya. Saya nggak ada urusan sama kamu. "Tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu di sana, Gina. Walau kamu gak ada urusan dengan saya secara langsung, tapi saya nggak suka kalau ada perjanjian antara manusia dengan makhluk halus seperti kamu. Apalagi dengan embel-embel tumbal. Sekarang kamu pergi. Pulang kamu ke dunia kamu, Gina." Set dah, Pak Kusno teriak sambil tangannya mengarah ke atas palanya si Gina. Jangan! Sakit! Ampun! Pak Kusno kemudian menarik sesuatu dari kepalanya si Gina.
Bismillahirrahmanirrahim. Gue kayak mimpi aja begini. Nah tubuh si Gina ngilang dikit-dikit itu. Gemeteran gue rasanya. Seluruh badan gue ini rasanya aneh. Nah ini lagi si Ujang, segala lemes lagi deket gue. Mana mukanya pucet lagi kayak kue pancong. Gue yakin nih kalau gue ngaca muka gue sama Ujang pucet. Sementara Pak Pusno masih dengan doa-doanya. Ya Allah, makasih, alhamdulillah udah kirim bantuan lewat Pak Pusno buat ngusir Gini. Makasih ya Allah. Besok nih gue sama Ujang penasaran, pengen lihat banget tuh kuburan. Pas sampai di kuburan, gue sama Ujang bengong ngelihat sebuah makam di depan kita. Makam di mana si Gina sering datengin. Di sana jelas tertulis di batu nisan. Wadaw! Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!